Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan melakukan preview match di round 30 ya. Ini masih match day ke-33 karena Chelsea mendapatkan double game week di match day ke-33 ini. Dan di video kali ini gue akan membahas preview match analisis antara Chelsea melawan Brighton Hove and Albion yang akan diadakan di Brighton ya, di nanti malam jam 2 dini hari di Amex Stadium. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Cikarang, True Blue dari Banyu Asin ya, dan True Blue dari Yogyakarta. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Nah, Chelsea saat ini seperti yang teman-teman tahu, ini masih dalam performa yang jelek banget. Ini akan menjadi laga yang kelihatannya akan sangat sulit ya. Di matchday ke-34 ini Chelsea akan menghadapi Brighton, di mana Brighton ini baru menahan imbang Spurs di pekan ke-33 dengan skor 2-2, dan Chelsea sendiri di pertemuan terakhir melawan Brighton ini gagal ya, kalah 1-3 ini di bulan September. Ini kalau nggak salah menjadi kekalahan atau kartu merah kesekian ya. Kalau nggak salah ini Trevoh Chalobah yang mendapatkan kartu merah di pertandingan ini. Betul sekali, Trevoh Chalobah mendapatkan kartu merah di menit ke-53. Dan gol dari Brighton ini datang di menit-menit injury time ya, 2 gol yang benar-benar menjadi mimpi buruk buat Chelsea ya. Nah, kemudian juga di match ini akan menjadi sangat sulit buat Chelsea karena Brighton sendiri ini jadi momok ya, yang mengalahkan Chelsea di FA di musim lalu, terus juga kita kalah back to back pada saat itu, 1 minggu berselang ya, tanggal 9 Februari menghadapi di FA Cup. Kemudian kita kalah juga di Liga ya, melawan Brighton 3-0. Nah, ini akan jadi sulit banget karena Hazelier ini pelatih dari Brighton juga punya berbagai macam kemampuan yang jitu ya untuk menekan lawan. Permainan Brighton yang begitu eksplosif, dan Mitoma yang kelihatannya sudah mulai kembali karena kemarin sempat golin melawan Spurs. Itu gue juga sempat live react ya dan head watch pertandingan antara Brighton melawan Spurs. Tapi secara overall di pertemuan ini Chelsea masih jauh lebih banyak menang ya dibandingkan dengan Brighton. Dari total berarti 22 pertemuan terakhir Chelsea menang 11, draw 5 dan 6 kemenangan untuk Brighton. Di klasemen sementara Chelsea berada di peringkat 6 dan Brighton peringkat 9, dan Brighton tentu punya power lebih untuk menang di game ini ya, karena dengan kemenangan ini dia akan merangsek masuk ke zona Eropa dan Chelsea akan terlempar keluar ya, tergantung dari pertandingan Brentford dan juga Bournemouth. Tapi kalau sudah bisa mungkin besar dipastikan Chelsea akan terlempar dari pagelaran Eropa ya, dan ini jadi warning lagi. Tapi ya udahlah, gue juga udah pasrah sih. Gue kayaknya lebih yakin Chelsea tidak akan bermain di Eropa di musim ini karena Liam Rossonier ini nggak beda jauh dengan Graham Potter ya. Kita baru menang 1 kali ini melawan Aston Villa. Setelah itu Chelsea terus-terusan kalah ya di Premier League ya, melawan Newcastle 0-1, melawan Everton 3-0, melawan Manchester City 0-3 dan melawan Manchester United 0-1. Nah, menurut kalian apakah Chelsea punya peluang untuk menang melawan Brighton? Kemarin gue yakin soal Man United karena memang Chelsea punya rekor yang cukup baik ya di Stamford Bridge, dan itu pun akhirnya gagal dipatahkan dan akhirnya Chelsea kalah untuk pertama kali setelah 6 tahun ya. Kalau di Brighton tentu kita selalu kalah di 2 pertandingan terakhir melawan Brighton di Amex Stadium, dan gue yakin juga di pertandingan ini kayaknya sih berat ya. Kita akan ya semoga aja nggak kebobolan lebih dari 1 gol di pertandingan ini. Tapi dengan mandulnya lini depan Chelsea ini harus harus diputar otak, dan kebetulan punya kesempatan ya Liam Rossonier untuk merotasi pemain di kesempatan kali ini karena Estevao yang cedera. Jadi front four-nya ini bisa dimaksimalkan oleh Liam Rossonier di pertandingan kali ini. Ya, kita mulai aja untuk preview match 11 pemain yang menurut gue bisa dimainkan untuk pertandingan melawan Brighton ini ya. Di backline 4, ini gue akan memainkan Robert Sanchez sebagai penjaga gawang di pertandingan kali ini. Ada Marco Correa yang akan dipasang di sebelah kiri, Fofana yang akan dimainkan, dan Trevoh Chalobah yang sudah kembali ya. Kemarin dia udah kembali dimainkan walaupun sebagai pemain pengganti, dan semoga di pertandingan ini dia bisa tampil jauh lebih baik lagi dan sejak menit pertama ya. Dan Malo Gusto yang tetap akan mengisi posisi di sebelah kanan ya,
menambal kekosongan dari absennya Reece James di pertandingan kali ini. Nah ini ya kalau dilihat dari starting di backline 4 ya cukup optimis, tapi ya kita tahu Liam Rossinier biasanya akan ada kejutan juga yang terjadi dengan Chelsea ya di sepanjang pertandingan, dan ya ini yang harus segera diperhatikan oleh Liam Rossinier karena empat back belakang ini sebenarnya bukan back yang baru dimainkan di baru-baru ini ya, ini back yang memang sudah dipersiapkan sejak awal musim dan penampilannya juga cukup cemerlang ya di musim ini sebelum Liam Rossinier masuk ya. Nah itu jadi akan jadi big question buat gue pribadi seandainya ini Liam Rossinier akhirnya tidak mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dari backline 4 ini ya. Untuk di tengah ya, ini karena ada rotasi di front 4 nanti, jadi gue akan pasang Lavia dan Moises Caicedo di pertandingan kali ini. Karena Lavia juga kemarin sudah dimainkan dan semoga aja ini nggak cedera ya di pertandingan ini. Karena kalau cedera ini cukup akan membawa perubahan yang signifikan dalam struktur permainan. Karena belum banyak pivot yang bisa memainkan permainan Liam Rossinier kecuali Moises Caicedo yang itu pun agak sulit ya kelihatannya, dan juga Andre Santos, tapi kita tahu di beberapa pertandingan terakhir Liam Rossinier sudah tidak menggunakan Andre Santos lagi, entah mungkin dia melihat ada sisi kekurangan atau apapun itu, tapi yang pasti kelihatannya Andre Santos ini honeymoon phase-nya dengan Liam Rossinier sudah berakhir ya. Romeo Lavia kita tahu punya kualitas yang baik banget dan bisa banget buat dimaksimalkan di pertandingan ini untuk mengeksekusi bola-bola atau passing yang memang dibutuhkan untuk menjalankan attack ya dari lini serang Chelsea. Romeo Lavia walaupun gak banyak bermain di musim ini, tapi setiap permainannya Romeo Lavia cukup on point dan selalu bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dan semoga aja di pertandingan ini dia juga bisa mampu ya untuk membawa atau mengkatrol permainan Chelsea jauh lebih baik lagi, dan Chelsea akhirnya bisa memenangkan pertandingan setelah 4 kekalahan beruntun di Premier League ya. Gue sangat berharap Chelsea di malam nanti pukul 2, gue akan watch along, gue akan nonton biasa aja karena gue harus tidur dulu. Dan gue kurang worth it kayaknya ya kalau watch along jam 2 itu. Satu, memang view-nya juga nggak terlalu banyak, kedua kalah terus gitu, jadi gue makin merasa kayak ini kayaknya nggak worth it deh. Nah jadi gue akan tetap pantau pertandingan ini seperti biasa, dan semoga aja Romeo Lavia dan juga Moises Caicedo ini bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan membawa Chelsea step up ya di pertandingan ini, memenangkan pertandingan pertama setelah 4 kekalahan beruntun ya. Nah untuk front 4 ini gue akan pasang Pedro Neto di sebelah kiri, Enzo Fernandez yang akan gue dorong di posisi nomor 10, dan Cole Palmer di sebelah kanan ya. Ini rotasi yang harus dilakukan untuk mengisi posisi Estevao yang cedera ya, karena Garnacho kelihatannya nggak mungkin dimainin di pertandingan ini. Jimmy Gittens juga masih cedera sampai saat ini. Liam Delap mungkin bisa dimainkan di posisi sayap kanan tapi nggak works juga, udah pernah dicoba. Dan Joe Pedro yang akan dipasang di posisi nomor 9 karena menurut Liam Rossinier sudah kembali tapi akan diputuskan pada saat last call ya. Jadi sebelum submit DSP mungkin nanti Joe Pedro baru kita tahu apakah dia akan dimainkan di Chelsea atau tetap absen di pertandingan kali ini, karena kalau nggak salah dia terakhir cedera paha ya, tight bagian atas, dan itu cukup mengganggu Joe Pedro di pertandingan melawan Man United. Kita juga tanpa Joe Pedro ini kesulitan ya di pertandingan melawan Man United, tidak bisa menciptakan satu gol pun, dan Chelsea kelihatan kesulitan untuk membongkar pertahanan Man United yang diisi para pemain yang tidak biasa mengisi back tengah ya, ada Mazraoui dan juga Eden Heaven ya, dan di Chelsea kesulitan banget, dan itu menjadi salah satu bukti betapa pentingnya Joe Pedro di lini depan Chelsea saat ini ya. Nah, ini dia 11 pemain yang mungkin menurut gue efisien dan bisa memenangkan pertandingan melawan Brighton. Coba tulis pendapat kalian, apakah para pemain ini cocok dimainkan di game melawan Brighton ini? Tulis di kolom komen di bawah ya. Ya, tentu ini kemenangan yang penting, match yang penting, nggak ada lagi match yang tidak penting di sisa 5 pertandingan terakhir ini, apalagi kalau Chelsea pengen ngamanin UCL spot di musim ini ya. Untuk musim depan, Chelsea harus bisa memenangkan seluruh pertandingan yang ada di depannya ya. Belum lagi kita nanti akan melawan Leeds di FA Cup, itu juga cukup krusial karena FA Cup ini menjadi satu-satunya turnamen yang masih mungkin dimenangkan oleh Chelsea ya. Tapi di sisa itu 5 match di Premier League ini tentu akan sangat berarti buat para fans. Kalaupun Liam Rossinier merasa ini ya so-so aja, tapi kita sebagai fans sangat berharap Chelsea mampu memenangkan pertandingan ini dan mampu berlaga di UCL di musim depan.
Ya lebih baik lagi kalau misalnya Liam Rosenior memang ternyata bagus ya di 5 pertandingan terakhir, kemudian dia bisa dikasih preseason, dikasih transfer yang proper, dan dia bisa membuktikan bahwa dia memang pelatih yang layak untuk melatih Chelsea di musim depan. Walaupun gue pesimis, tapi gue sangat berharap gue salah, dan gue sangat berharap Liam Rosenior ini adalah pelatih yang bagus yang bisa membawa Chelsea menjadi Chelsea yang jaya lagi ya. Ya, pertandingan melawan Brighton tentu bukan pertandingan mudah ya. Ini akan sangat sulit dan tentu akan sangat pelik. Kita lihat apakah Chelsea mampu memenangkan pertandingan ini di matchday ke-34 ini ya. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, nyalain loncengnya juga, dan share juga video ini. Yang paling penting adalah subscribe channel ini. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini, supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once the blue, always be blue. Up the Chelsea.